Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina dari Informatika H Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai studi kasus di mana programnya itu memerintahkan yang pertama menambah, yang kedua menghapus, yang ketiga mengubah, yang keempat menampilkan, yang kelima cari barang, dan yang keenam mencari indeks. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Yaitu kita menggunakan variabel barang, misalkan barang sama dengan kita menggunakan dalam kurung siku, kemudian kita masukkan perintah sama dengan nol. Nah, ketika perintah tidak sama dengan stop, maka print atau dia akan menampilkan yang pertama itu menambah, yang kedua itu menghapus, dan yang ketiga itu mengubah, yang keempat menampilkan, yang kelima cari barang, yang kelima cari barang, dan yang keenam itu cari indeks. Kemudian kita kasih tanda petik 3 lagi di belakang. Nah, perintahnya itu perintah kita input menggunakan fungsi input, dalam kurung kita masukkan perintah kedua. Nah, untuk perintah yang pertama, jika perintah sama dengan 1, maka nama barang, nama barang sama dengan kita input lagi, kita masukkan nama barang, ini untuk yang pertama itu menambah ya, jadi kita masukkan nama barangnya yang akan ditambah. Kedua, masukkan nama barang, masukkan nama barang baru titik 2. Nah, ini untuk penambahan sendiri kita menggunakan penambahan append. Jadi barang titik append ini untuk menambahkan barang. Jadi kita masukkan nama barang tersebut untuk ditambahkan. Nah, untuk perintah yang kedua, jika kita menggunakan fungsi elif, jika perintah sama dengan 2, maka indeks ini karena di sini yang kedua itu untuk menghapus. Di sini kita akan menghapus sesuai indeksnya, maka kita menggunakan variabel indeks sama dengan int. Ini kita konversi ke int karena indeks itu menggunakan angka, di mana angka itu menggunakan fungsi integer. Lalu kita input dalam kurung, kita masukkan indeks yang akan dihapus, indeks
dihapus. Titik 2. Kemudian kita masukkan barang menggunakan fungsi pop ini. Fungsi popnya untuk menghapus sesuai indeks. Kita masukkan indeksnya. Nah, untuk yang ketiga atau perintah yang ketiga, jika kita menggunakan elif, jika perintah sama dengan 3, maka barang satu ini kita menggunakan dua variabel ya. Sini barang satu dan barang, karena di sini kita akan mengubah salah satu nilai, atau kita akan mengubah sesuai indeksnya ya, ubah barangnya sesuai indeks. Nah, itu barang sama dengan int, kita konversi ke integer lagi karena kita di sini akan mengubah sesuai indeksnya, dimana indeks itu menggunakan angka. Kemudian kita input lagi, input nama indeks yang akan diubah, gitu. Masukkan indeks yang akan diubah. Kita masukkan indeks yang akan diubah. Kemudian kita masukkan lagi barang. Di sini barang, tanda siku, tanda kurung siku, baru kita masukkan barang yang satu tadi. Ini variabel satu tadi, barang satu. Lalu kita input lagi, ini kita input, kita masukkan ini barang baru, barang yang sudah dirubah ya. Masukkan barang yang baru, seperti itu. Ini kita kasih titik 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang fungsi atau perintah yang keempat, jika elif perintah, jika perintah sama dengan 4, maka ini kan perintah yang keempat ini untuk menampilkan, jadi kita akan menampilkan semua barang yang sudah kita tambahkan, seperti itu. Di sini kita menggunakan for ini untuk menampilkan, for i in barang. Maka kita akan tampilkan print dalam kurung i ini dimana akan mencatat semua nilai yang kita tambahkan ataupun kita yang sudah kita tambahkan, hapus dan mengubah tadi. Maka kita akan menampilkan semuanya seperti itu. Dan untuk yang kelima, itu perintah yang kelima, perintahnya cari barangnya. Jadi jika elif, jika perintah sama dengan 5, maka kita cari sini variabel cari, kemudian kita input dalam kurung, masukkan petik 2, masukkan ini, kita cari ya, masukkan nama yang akan dicari, masukkan nama yang dicari, titik 2. Nah, kemudian kita jika barangnya itu benar, if cari, jika barangnya itu benar, maka dia akan menampilkan print, dia akan menampilkan barang ditemukan ya, seperti ini di if. Dia akan jika barang itu atau perintahnya itu benar, maka yang ditampilkan yaitu barang ditemukan.
barang ditemukan. Nah, jika jika perintahnya salah, else, maka yang akan ditampilkan itu ini, dia akan menampilkan barang tidak ditemukan. Barang tidak ditemukan, seperti itu. Nah, untuk perintah yang terakhir, yaitu perintah yang keenam, mencari indeks. Jika perintah sama dengan 6, maka cari lagi, kita menggunakan variabel cari sama dengan kita input lagi, ini buat masukkan item yang kita cari. Itu kita input itemnya yang akan kita cari, item yang dicari. Itu 2. Kemudian jika betul perintah ke-6, maka cari in barang, sini barang. 2 akan menampilkan print itu mesti untuk menampilkan di sini akan menampilkan misalkan barang atau indeks yang kita cari. Nah, seperti ini. Dan jika salah, maka akan menampilkan print dalam kurung, dia akan menampilkan indeks tidak ditemukan, menampilkan indeks tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menampilkan hasil dari program kita yang di atas, kita akan print dalam kurung ini untuk menampilkan hasil program di atas barang. Kemudian kita run. Dia akan muncul seperti ini. Lalu kita akan memasukkan sesuai perintah. Nah, yang pertama saya akan masukkan perintah yang pertama, itu menambahkan. Ya, yang pertama kita tambahkan. Kemudian kita masukkan barang. Ini barang yang akan kita tambahkan. Misalkan sini saya masukkan barang kalung. Nah, saya akan menambahkan 4 barang ya, 4 barang. Jadi sini saya masukkan lagi perintah yang pertama, kemudian enter, kita masukkan lagi nama barangnya, gelang. Nah, seperti itu, masukkan lagi perintah yang pertama, kemudian kita masukkan lagi nama barangnya, seperti itu ya. Dan seterusnya, kemudian kita masukkan lagi barang cincin. Nah, di sini udah ada berapa barang? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah ada 4 barang, dan kalau sesuai indeks, kalung itu berada di indeks ke-0, gelang 1, jam 2, dan 3 cincin. Jadi ada indeks 0 sampai 3 saja ya. Kemudian kita masuk ke dalam perintah yang kedua, di mana itu perintahnya menghapus. Kita masukkan perintah kedua, menghapus, nih kedua, terus kita enter. Nah, lalu indeks yang akan dihapus. Di sini saya akan menghapus indeks ketiga, di mana indeks ketiga itu ada barang cincin. Kita hapus indeks ketiga, dan kita enter.
Nah, seperti ini. Jadi indeks ketiga sudah terhapus ya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam perintah yang ketiga, yaitu di mana perintahnya untuk mengubah. Dimasukkan perintah ketiga. Kemudian kita enter, lalu masukkan indeks yang akan diubah. Di sini saya akan mengubah indeks karena indeks ketiga sudah terhapus, maka saya akan mengubah indeks ke 0 ya, dimana indeks 0 itu ada barang kalung ya. Nah ya, kalung. Jadi kita ubah indeks ke 0. Kemudian kita enter, lalu masukkan barang yang baru. Nah, di sini tadi ada kalung, saya akan masukkan barang yang baru. Misalkan kita masukkan baju. Gitu. Kemudian kita enter. Nah, maka indeks ke 0 tadi akan berubah menjadi baju. Nah, untuk yang keempat, kita masuk ke dalam perintah menampilkan. Di sini masukkan perintah yang 4 ini untuk menampilkan, kemudian kita enter. Nah, dia akan menampilkan semua barang yang tadi kita sudah tambahkan dan kita hapus, kemudian yang diubah di sini. Jadi yang tersisa di sini cuma baju, gelang, dan jam. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam perintah yang kelima, yaitu mencari barang. 5. Enter. Masukkan nama barang yang akan dicari. Di sini kita masukkan nama barang yang dicari. Misalkan kan di sini ada jam, kita cari jam. Kita enter. Nah, maka di sini barang ditemukan. Jika kita mencari barang yang tidak ada di dalam variabel sini, baju, gelang, dan jam, maka yang akan ditampilkan itu barang tidak ditemukan, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir kita akan mencari indeks. Nah, masukkan perintahnya itu ada di bagian nomor 6. Jadi kita masukkan perintah ke 6. Kemudian kita enter, masukkan item yang dicari. Nah, kita masukkan nih itemnya yang kita cari, maka akan menampilkan indeksnya. Misalkan kita di sini masukkan gelang, enter. Nah, maka di sini akan tampil dia di indeks keberapa. Nah, dia di indeks yang pertama seperti itu. Bisa jika kita memasukkan baju, maka dia akan muncul di indeks ke 0 seperti itu. Dan begitu pula dengan jam, dia akan menampilkan di sini indeks ke 2 seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.